وسلم وبارك والديك وزوجاتك واولادك وبناتك شاور الرحمه والمغفره والشفاء والجنه والى حول الفاتحه. المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الحبيب عبد الله بن عباس في كتابه الدعوه التامه رضي الله تعالى عنه الى ان قال: ويروى عنه تبارك وتعالى انه قال: من اصبح مرضيا لوالديه مسخطا لي فانا عنه راض، ومن اصبح مرضيا لي مسخطا لوالديه فانا عنه ساخط. وقال عليه الصلاه والسلام: الوالد وسط أبواب الجنة، فإن شئت فاضع ذلك الباب أو احفظه. وقال رجل: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما جنة ونار. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره يزال له في رزقه فليبر والديه ويصل رحمه. وقال رجل: يا رسول الله، إن أبي أراد أخذ مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم فبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك وإليه عند كبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر ثلاث: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور أو شهادة الزور. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: العقوق عنك والديه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحيم، وإياكم والبغي. فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق لوالديه، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء. إنما الكبرياء لله رب العالمين، والكذب كله إثم، إلا ما نفعت به مؤمنا أو دفعت به عن دين، أو دفعت به عن دين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حرم الله تعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan dari nasihat-nasihat akhir Anda dalam dakwah utama kepada kita anak-anak terhadap bapaknya, yaitu berbakti kepada orang tua selagi masih hidupnya, begitu juga setelah tua dan terakhir meninggal. Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, Anishkurli wa liwalidayka ilaika al-syukur. Bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada orang tua, termasuk pada berbakti kepada orang tua. Tanya Rasulullah SAW, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu salat di waktunya. Begitu yang kedua adalah bakti kepada orang tua. Dan terakhir jihad fisabilillah. Tidak bisa seseorang anak
berbakti kepada orang tua pada semestinya, kecuali seseorang melihat orang tuanya budak belian dibeli dan diberikan. Ridha Allah ada di dalam ridha al-walid. Ridha Allah ada di dalam ridha al-walid. Adanya di dalam ridha orang tua kita. Sebaliknya wasabtuhu min sukhtil walid. Di sukhtil walid. Dan kemurkaannya ada di kemurkaan kedua orang tua. Jangan sampai kita dimurkai oleh orang tua. Dari hadis Qudsi Allah berfirman, siapa orang di pagi hari dia diridhai oleh orang tuanya, walaupun dia aku murka kepadanya, tapi aku ridha kepada dia karena ibu dan bapaknya ridha. Tapi sebaliknya, siapa yang di pagi hari dia aku ridhai amalan-amalannya, tapi ibu bapaknya tidak ridha, malah murka kepada itu anak, balik Allah, ana anhum sakhir. Allah ikut kepada bapak ibunya, tidak ridha kepada itu anak, bahkan murka kepada itu anak. Ini hadis yang terakhir di dalam bahasan yang baru. Nah, hadis yang baru kata Nabi kita Muhammad SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Bapak itu adalah tengah-tengahnya pintu surga. Yang tengah jalan dari mana nggak ada lagi satu-satu. Dan syaitan fadhil dari kita. Kalau engkau mau katanya, jangan sia-siakan ini pintu. Cuma satu-satu pintu surga lewat dari situ. Awahfabu, engkau jaga hati-hati, ya. Pelihara baktinya kepada dia, rawat masa hidupnya supaya mendapatkan keridhaannya. Kalau dia udah ridha, dia ngomong, dia senang, udah. Sebaliknya, kalau dia tidak ridha, dia mukanya mesum kepada kita, bahaya. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apa haknya kedua orang tua terhadap anaknya? Kata Rasulullah, ialah yang menentukan surga, ialah keduanya yang menentukan neraka. Kau mau mana? Mau surga atau neraka? Ada di dalam al-jannah kita dan umat di standar. Surga itu ada di mana? Ini telapak kaki ibu. Nah, kita sudah tidak punya bapak, hati ibu. Tidak bisa bakti kita. Selagi ada yang punya bapak, punya ibu, jangan sia-sia. Jangan itu neraka kita untuk surga kita. Ingat siapa Al-Qamah, dia ahli ibadah, ahli sahabat, ahli 5 waktu dari ahli jihad, Rasulullah, tapi nggak bakti ibu. Dia pentingin istrinya zaman sekarang kita kalahin ibu kita sama istri kita. Si ibu kesian berpuluh-puluh tahun sama kita, 25 tahun sama kita, giliran pas si ibu sendirian. Pantas dia cemburu, pantas dia sakit, pantas ngerasain sekarang kita ngerasain diri kita sendiri sekarang, kita ngerasain bagi bapak, ya, jadi mertua, jadi besan, sama. Subhanallah, pasti tuh ibu saya mau kita 27 tahun kita, kemudian pas kita kawin langsung kita kamar ini, tidur ini, ibu sakit kita diambil anak. Allah, maka kita tinggal membagi waktu supaya ibu girang, supaya ibu senang, ya. Jangan lebih tantang kepada ibu. Yang habis tawasul dengan amal soleh, itu anak mencari susu perah buat bapak ibunya tiap hari, bergembala mencari kayu, mencari rumput-rumput untuk kambingnya, diperah sorenya buat ibu bapak. Itu bisa menjadi tawasul amal soleh, bakti kita kepada orang tua. Bertawasul dengan amal soleh diantaranya berbakti kita kepada orang tua. Cukup kalau dia sudah ridha, sudah enak segala-galanya. Sudah dia senang sama kita, sudah dia betul-betul aku ridha kepada Ali bin Ahmad Hashim, kata ibunya. Aku ridha kepada Ali bin Ahmad Hashim, enak. Dan
Begitu ucapan-ucapan orang-orang tua dahulu. Jadi bahwa kepada anaknya naik tingkatan dengan aulia, di atas aulia, di atas kutub bisa. Banyak orang-orang aulia sebenarnya dari bakti ilmu, bukan dari ilmu, bukan dari banyak dia taat ibadah kali. Susah kalau kita banyak ilmu susah, kita banyak ibadah apa lagi? Mau banyak apa lagi? Dan adanya di bakti ini. Ini ibu kita bakti semuanya datang. Menjadi apa ada? Nah ini hadisnya. Siapa yang mau hidupnya dipanjangin umurnya, ditambahin rezekinya, hendaknya dibakti oleh bapak. Dan nyambung orang silaturahmi, masya Allah. Silaturahim juga panjangin umur, ya murahkan rezeki. Begitu. Daripada bakti kepada orang tua, panjang umur, ya, murah rezeki, ya, tambah rezekinya lagi diberikan oleh Allah dengan dia nyambung silaturahim kepada kami. Seseorang sering kisah ini diabadikan bahwa dia ngadu sama Rasulullah, bapakku ngadu itu, ya Allah. Nah, ini sahabat ada di kita. Tapi untuk contoh buat kita dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, suruh ditaruh di figura kayak ngacang begitu. Anta boma juga di abika. Sampai kita apa itu cerita. Dan orang-orang dulu ditaruh depan rumah itu kan figura. Pada pertama-tama, kalau bapak diaduin sama anak, bapak gue ada yang ambil duit dulu, gitu. Ambil sidik aneh. Nah, si bapak diam aja. Masih ada bapakmu kan? Panggil bapakmu kan? Rasulullah panggil. Datangnya itu bapak nangis sedih, dihadirin di depan Rasulullah. Sedih bapaknya dihadirin di depan Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, aku tahu ada unak-unak di hatimu. Keluarin katanya. Si bapak apaan yang mau dikatakan dari suara. Baru di situ, walau juga dari syair-syair 12 syairnya itu, aku lahirkan engkau, aku susah payah nyari rezeki, aku tunggu-tunggu, aku nanti sebelum kau datang, aku sudah disiapin cariin rezeki buat lahiran. Ibumu senang kalau engkau sakit, aku sakit. Kalau engkau nggak bisa tidur, kita nggak bisa tidur. Wah, terus nangis sampai Rasulullah nangis. Kemudian bapak ngeluh, baru segitu aja, baru diambil Jabir Rasulullah ini, jorokin Rasulullah, anta wa maluka di hatiika. Nah, begitu kisahnya hadis ini. Yang mana inna abi arada akhla mali katanya, bapakku mau ambil hartaku katanya. Padahal bapaknya katanya, benar kamu ambil, betul aku ambil, tapi aku bagi kepada saudara-saudaranya, aku bagi famili-familinya, aku bagi kepada saudara-saudara yang fakir. Dan bapak kita nggak makan di duit kita bukan buat koyak-koyak. Dia lihat ponakannya sakit, ada yang ponakannya ada di sana. Betul. Dia makan paling sedikit ambil, tapi dibagi-bagi buat silaturahim, buat saudara-saudara. Nah, betul. Maka Rasulullah kasih ini ultimatum, anta wa ma'aduka li abi. Badautuka ya wa'il juga. Enak banget itu syair ya, daripada syairnya orang-orang sahabat Rasulullah SAW. Maka hadis yang tenar kata Rasulullah, biru aba'akum kabirrukum abna'akum. Kata kalian baktilah dulu kepada orang tua, nanti anak-anak bakti kepadamu. Kalau biru sabar, ya, saling karena tadi sudah bakti itu saling pinjam menginjam. Kalau kita pinjamkan kebaktian kepada orang tua, nanti kita ambil pinjaman dari anak kita, bakti kepada kita. Kita durhaka orang tua, jangan takut. Pasti sebelum pasti didurhakain anak. Enggak pak kawan, ya pasti di dunia dulu sebelum di akhirat.
Begitu juga jaga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, auratnya. Jangan kita sakiti orang lain, keluarga orang lain. Ya. Kala alaihi salatu wassalam rahimah an-furajil 3 kali. Ini di dalam khutbah atau di dalam naiknya Rasulullah mimbar. Dalam naik mimbar Rasulullah dibisikin oleh Jibril. Rahimah an-furajil adraka Ramadan walam yughfarlah. Qul amin, faqultu amin. Kata Jibril, celaka seseorang terjerumus jatuh tersungkur dengan hidungnya. Sudah ke bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tidak ada pengampunan. Maka Jibril suruh Rasulullah aminin sumpahan Jibril. Celaka dia, sial dia. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, man dzukirtu indah walam yusalli alaihi Allahumma shalli alaihi. Orang sial itu, orang celaka, rugi. Disebut nama Nabi Muhammad dia nggak mau salam. Allahumma shalli alaihi. Yang ketiga ini, adraka abawahi indal kibar falam yadurrahuma walam yudkhilahu jannah. Dapatin bapak ibu, bapak masih muda, masih tua, dia nggak bakti, nggak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka ini orang celaka. Rimaan korja. Surga dan tahu. Jauh dari surga. Nggak dapat dia bawa surga tadi. Ya. Itu dia. Man adraka abawahi indal kibar awahaduhum ma'ukilahu thumma lam yudkhilahu jannah. Nggak bisa memasukkan dia ke dalam surga dalam. Dapetin bapak, dapetin ibu. Nah, kita nggak dapetin bapak, nggak dapetin ibu. Maka kita muncul seseorang intinya nggak dapetin bapak sampai tua. Takut kalau bapak sampai tua kita nggak bisa bakti ke dia. Benar. Coba deh kita lihat yang bapaknya udah tua, anaknya banyak, bapak kesian, kesana sendiri, kesana sini sendiri, ibunya mau hadir ini sendiri, udah anaknya banyak, nggak ada yang bisa tolong, nggak ada yang bisa pelatihin. Nggak ada yang ngasih mobil, nggak ada yang ngasih kendaraan, di rumah berdoa dan nenek kakek dikasih perawat. Ya Allah, benar. Adanya kata hikmahnya, kita nggak dikasih ketemu nggak ngasih bapak sampai tua, takutnya kita durhaka sama orang tua. Betul. Anak 8, 10, nggak ada yang berani bapak, di rumah berdua itu bapak ibu. Ya, nah itu satu keringanan kalau kita diambil orang tua kita duluan. Ya, takut-takut kita nggak bakti. Dari Rasulullah SAW akbar kabair. Rasulullah masukkan dosa yang besar dari yang segala yang besar. Ada yang 7 yang besar, ada yang 15 dosa besar. Ini akbar, lebih dari yang besar. Isyrak billah, uququl walidain, syahadatuz zur, atau syahadatuz zur, atau qauluz zur. 3 atau 4 di sini yang dimaksud akbar kabair, dosa yang paling besar dari segala yang besar, tentunya syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Orang yang syirik sudah diharamin yang masuk surga, itu dosa kabair. Yang kedua, uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua ibu bapak. Yang ketiga, qauluz zur, ucapan palsu, persaksian palsu, sama. Ala wa qauluz zur. Hati-hati, jangan mau berkata-kata yang palsu, persaksian palsu, membela orang ya, dengan menjatuhkan orang dengan persepsi palsu. Na'udzubillah, itu akbar kabair. Kata Rasulullah SAW dengan agak walidain, terkutuk seorang anak kalau dia durhaka kepada kedua ibu bapak. Kullu dzunub ya'khirullah minha masya. Segala dosa bisa ditunda sama Allah. Bisa kapan saja. Dosa enggak langsung diazab. Masih ditunda. Bila yaumil qiyamah.
bisa ditunda sampai kita mati, sampai ada taubat dan nasuh, atau dia mendapatkan ampunan dari Allah di bulan puasa, di bulan haji, dapat pembebasan dari api neraka. Bisa dosa-dosa, tapi dosa yang akbul walidain dikontani di dunia. Sebelum mati, waktu hidup dikontani dosa, azabnya, siksanya, ya, disiksa sama Allah dia dengan bermacam-macam penyakit sampai gila dia kasih Allah karena dia durhaka sama orang tua. Pintar tapi kayak orang gila. Orang intelek, orang bilang wah dia intelek, pintar, matinya gila. Kenapa? Durhaka sama orang tua dia. Durhaka sama orang tua. Padahal orang sampai orang pintar jadi kiamat, mereka jadi gila. Karena Allah marah kalau dia durhakai orang tua, bapak ibunya, dia sepelein bapak ibunya, dihinain, na'udzubillah. Dan sampai pinter, yang pinterin bapak ibu, yang sekolahin siapa dulu? Lupa, yang ngawinin siapa, yang sekolahin siapa, jadiin siapa, suka-suka dia lupa jasa ibu bapak. Pikir dia sendiri kan, nggak bisa. Kalau sesuatu yang sulit dalam lupa apa? Cukup aja ngedannya aja nggak bisa. Orang gendong ibu bapaknya pergi haji, sampai selesai hajinya dia tanya sama saya gambar kalau nggak salah. Apa katanya? Apakah udah cukup nih aku bakti kepada ibu bapak? Aku bawa dari Yaman udah gembok. Sekarang mana haji selesai. Kata saya Umar balal kakak waktu itu ngedenginmu brojol itu bayangan haya wal mau dan malu ente tol waktu ibu gimana ngedengin itu antara hidup mau mati. Ya Allah, sang bapak lagi gembira lagi cari rezeki buat biaya kelahiran. Ini kan si bapak lagi gembira lagi takut-takutnya itu punya anak sehat orang anak ya, mati punya anak rezekinya gimana subhanallah ya. Dia nggak tahu besar dia lupa membawa Rasulullah berpidato ya ma'syarul muslimin ittaqullah wasbiru. Hai segenap orang muslim, takutlah kepada Allah, sambunglah silaturahim. Fa innahu laysa min thawab asra' min silaturahim. Masyaallah. Ketahuilah tidak ada pahala yang cepat Allah balas adalah pahala silaturahim. Ya. Orang yang cepat dibalas pahalanya langsung dipanjangkan umurnya, sehat badannya, makmur rezekinya, keturunannya karena dia banyak silaturahim. Wa iyyakumul baghi. Tak ada hudud kebolehan. Orang yang kelakuan batas kezaliman. Orang yang kelakuan batas kezalim. Tiga, Anda. Yang kedua, di dalam kemaksiatan, pelacuran, itu juga balik, ya. Balik ya, yang mana orang-orang pelacuran, laki atau perempuan, ya. Yang orang-orang zalim itu juga termasuk. Itu paling cepat siksanya di dunia sebelum dimati. Yang tadi cepat pahalanya diberikan oleh Allah orang yang baru silaturahim. Kita silaturahim kepada adik, kepada saudara. Subhanallah pulangi langsung dikontanin sama Allah. Balas sama Allah langsung. Yang kita bawa itu datang lagi dikasih sama Allah dari tempat lain. Subhanallah. Kontan. Ya. Tapi hati-hati kalau engkau melampaui batas di dalam kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, itu cepat katanya siksanya di dunia, dikontanin di dunia. Begitu juga yang terakhir, bayar rumah aku walidain. Hati-hati katanya dengan durhaka kepada kedua ibu bapak. Dan dari hajjana diujud bin masirat al-ta'am. Ketahuilah baunya surga, harumnya surga dicium perjalanan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun sehari. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari aja udah 1000 tahun. Dia nggak cium bau surga.
jarak jauh bukan 10 meter, bukan 100 meter, jarak 1000 tahun. Katanya dengan kuda yang cepat deh, nggak kecium, nggak kecium, wala yajidha 'abun bil wadi. Tidak bisa cium bau surga jarak 1000 tahun. Kali 500 tahun, setengah hari, 1000 tahun nggak bisa cium. Wala qati'ah, juga tidak mencium bau surga orang yang memutuskan silaturahim. Begitu juga orang yang berzina, ya. Begitu juga orang yang jalan sombong dengan pakaiannya menyeret di bawah. Orang-orang dahulu, garun ayamnya. Khasafna bihi al-ardh. Dia isbal izar, khuyala, al-mashi. Jalannya tantang-tantang dengan baju menyeret ke bawah dan menjis dan lain-lain dengan sombong angkuh. Nah itu orang tersebut nggak cium bau surga jarak 1000 tahun. Innamal kibriya lillahi rabbil alamin. Jangan sombong dengan pakaian, dengan kendaraan, dengan pemilikan, ya, sehingga dia berasa lebih dari orang lain di jalannya, di pakaiannya, di mobilnya. Maka al-kibriya lillah, ya. Kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala, wal 'azamah ridai, ya. Dan keagungan, kebesaran bagi Allah yang punya. Tidak boleh kita merasa takabur. Wal kadhib kulluhu itsm. Berdosa semuanya buruk, nggak bagus. Jangan berbohong. Wal kadhib kulluhu itsm. Segala ucapan yang di situ ada kedustaan nggak bagus. Dosa udah. Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Kalau engkau udah di dalam lain, di bohongan, lisan lain, nah itu ketahuan sama orang. Gerak-geriknya lain, omongannya lain, dalam lain luar. Kalau ketahuan, dia malu, bohong sama orang. Orang nggak ada yang bisa lihat aja. Nah itu kecuali katanya ada di dalam peperangan atau di dalam suluh, islah bainan nas, atau antara laki dan istrinya. Untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang ya, dengan tauriyah, ya, bukan bohong, bukan dosa, bukan kadzib, ya, tapi untuk bermanfaat, untuk islah bainan nas. Atau engkau untuk membayarkan hutang orang, membebaskan dari orang, dia berusaha kesana kesini untuk mencari supaya membebaskan orang dari hutangnya, dari penjaranya. Dia bohong sedikit untuk kebaikan, ya, boleh masih diberikan. Al-kadzib kulluhu itsm illa ma nafa'ta bi mu'minan aw dafa'ta bi 'an dayn. Qala alaihi salatu wassalam, "Thalathatun harrama Allah ta'ala al-jannah." Ya Allah, sama lagi. Kata Nabi, 3 orang haram, ya, baginya surga. Allah putuskan. Allah haramkan dia masuk surga 3 orang. Termasuk yaitu tadi aqil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudmin al-khamr, orang yang terus-terusan minum arak nggak sampai tobat dan mati dalam keadaan minum. Berdayuh, orang yang nggak punya cemburu. Ini yang kita takutin, kita semua kita sekarang termasuk, ya, nggak punya rasa cemburu pada keluarga, pada anak, pada istri, pada aurat, pada perkawinan. Ya Allah, nggak ada rasa cemburu Islaminya, apalagi kali sayyidnya, apalagi keluarga Rasulullah nggak ada cemburu. Habib Umar pidato-pidatonya ditarik bukan di sini, ditarik keruhannya sekarang. Kenapa? Udah nggak ada lagi ghirah di dalam keluarga. Kalau gitu udah bapak belur kalau gitu. Kalau gitu udah gitu udah bapak belur banget, udah nggak ada ghirah sama anak, udah nggak ada ghirah sama istri, nggak ada ghirah sama mantu, nggak ada ghirah sama ipar, nggak ada ghirah, semuanya udah nggak ada, udah hilang. Sedikit 1, 2, 3 keluarga yang bisa jaga. Kita sendiri susah jaga.
Ya. Sekarang penyakit ini menyeluruh di negeri-negeri Arab. Kalau di Saudi udah bebas deh. Udah bebas sekarang Saudi. Nggak pakai digital lagi deh. Yang kita datang sana dulu masih nggak pernah lihat perempuan. Sekarang udah malahan dia yang keluar. Disuruh buka lagi, disuruh naik mobil lagi, disuruh selamat lagi, disuruh nge-booking segala-galanya kerjaan. Nah, yang ditagih yang kan enak atau di negeri-negeri yang saya mau datang itu keluhannya sama di semua negeri. Hirah tidak ada, cemburu tidak ada, akhirnya jadi dayus. Lagi ya jarul khuf di akhir. Dia diamin aja keluarganya berbuat munkar, berbuat maksiat. Ya Allah, termasuk ini. Maka sering-sering beristighfar sering beristighfar dan jangan kita ketawain orang lain, kita jaga keluarga kita. Yang terjadi di orang lain jangan terjadi di keluarga. Kita nggak mau keluarga kita terjadi yang memalukan. Tetapi mau bilang apa zaman sekarang? Kalau salah didik kalau tinggi akhirnya dia nggak ada lirah sama bangsa ini, sama keluarga ini, sama darah dagingnya, sama pemilu. Pilihnya orang kafir, pilihnya orang non-Islam, pilihnya orang yang tidak setara tubuh katanya. Nah ini semua bahaya. Kemungkaran yang jelas-jelas, yang sakit hati, nggak bakal habis itu sakit. Nah ini terakhir dari hadis tentang birrul walidain. Masih ada dua lagi Pak. واعلم ان حق الوالدين من اعظم الحقوق وبرهما من اهم المهمات واقرب القربات وافضل الطاعات لله رب العالمين وان عقوقهما والاضاعه لحقهما من ابحث المعاصي واكبر الكبائر واقبح المحرمات فعليك رحمك الله بمعرفه حق والديك حسن القيام ببرهما واحذر كل الحذر من عقوقهما والتهاون بحقهما واحرص كل الحرص على ابتغاء مرضاتهما ولزوم طاعتهما وإدخال السرور على قلوبهما بكل وجه تستطيعه وتقدر عليه مع الإحسان ومنع كل أمر يسوءهما ويشق عليهما ويجر إلى سخطهما واستعن بالله واصبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ya, tadi udah kita singgung yang paling besar haknya orang tua kita, yang paling penting daripada bakti kita kepada orang tua kita adalah menyenangkan dia. Betul-betul yang tadi idkhal surur ala qulubi dan mengharapkan ridhonya orang tua kepada kita. Itu yang paling. Minta ridhonya seperti kita minta ridho kepada Allah. Segala-galanya. Biar orang tua ridho, tenang gitu. Merondek hati kita udah tenang. Orang tua kita ridho, lazimin taat kepada dia, senangin hatinya. Ya, dengan cara bagaimana semampuan kita, mungkin dengan akhlak, mungkin dengan khidmat, mungkin dengan uang, mungkin dengan apa saja ibu bapak kita. Ya, selalu berbuat baik. Ya, orang-orang yang bakti kepada orang tuanya pagi datang. Siang sambil dilihat lagi orang sore datang lagi, udah nggak apa-apa, nggak capek ya. Malam datang lagi Tuhan, sabar gitu. Ya, dia lihat nampaknya sehari 4 kali. Udah nyari duitnya, nggak ada apa-apa dulu, nggak ada toko, nggak ada apa. Makan doang kita. Subhanallah, tapi kalau berbakti dikasih Allah tanpa ilmu, tanpa apa, tanpa berkah dari Allah. Berkah orang tua begitu, melewati orang yang alim, melewati orang yang ahli ibadah. Nggak penting banyak ilmu, nggak penting banyak ibadah. Bakti aja kalah itu ulama-ulama nanti. Maka itu yang paling hak yang paling besar ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kita. Bakti kepada yang paling penting, yang paling cepat. Kita dekat dengan Allah, yang disayang Allah tadi dengan hadis qudsi tersebut, Allah ridha sama kita kalau kita diridhoi orang tua, cukup itu. Nah, dan segala-gala taat ya di situ aja. Dahuluin taat kita. Ingat Jurayj Abid Bani Israel
Hingga banyak ibadahnya, banyak sholatnya, dipanggil lagi sholat sunnah, ya jurek, sholat diamung gitu. Ibuku sampai sholat tuh, terusin sholatnya. Wah, ibunya kesel. Sekali dipanggil, nggak datang. 2 kali dipanggil, nggak datang. 3 kali yang dipanggil, nggak datang juga. Ibunya kesel, disumpahin. Satu jalan mau bisa. Kau hijrah, kau akan kena ujian seorang pelacur. Kena. Kalau ibu ngomongnya gitu doang, cerita-cerita dari Israel sampai di hadis Rasulullah. Ya. Kalau sudah diridhoi oleh ibu bapak, tenang gitu. Jangan sampai baktinya dia nggak sampai menyenangkan, sampai sakit ibu bapak. Sekarang ketahuan. Kebanyakan ibu bapak meninggal karena kaget dari perasaan orang anak. Pasti, bukan gantung, akhirnya bohong pikiran anaknya. Coba kita apa namanya? Kita apa dipanggil kalau tes apa namanya? Analisa. Analisa. Kita tahu mati. Dia kejam sama anaknya. Dia stres sama anaknya. Anaknya berbuat begini, yang mati, perempuan begini, bapak sakit, hilang. Banyak kan gitu dari perbuatan anak-anak kita. Anak-anak betul nggak jauh dari kita semuanya, perasaan sama. Itu bahaya gitu. Kasihan bapak ibu. Dosa besar, lebih daripada maksiat. Karena kita bisa mematikan bapak ibu kita karena mikirin kita. Bukan menangin, malah nyakitin, malah ribut dia antara adik kakak. Akhirnya bapaknya bingung, nggak bisa ngomong ke bapak. Bisa naik darah kalau itu sih kan sebabnya kita darah. Naik darah tinggi lah, gulanya tinggi lah, nggak tahu ini gara-gara anaknya itu. Gara anak-anak diminta, ada anaknya nodong bapaknya, dua mati bapak pagi-pagi. Gitu. Gak pakai akal punya anak begini. Subhanallah, dan sekarang macam lebih dari maksiat, lebih dari segala perbuatan yang keji adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Maka betul-betul kita makrifat haknya orang tua. Kita jalan yang betul-betul sebaik-baiknya. Sempurnanya bakti kepada orang tua. Jangan sedikit katanya, hati-hati sedikit pun jangan ngeremehin katanya, nyakitin dia. Wala taqullah ma'ufid, cukup gitu ayat aja. Jangan katakan nggak boleh. Apalagi yang lain-lain. Sekarang bapaknya segala-galanya habis sudah. Badannya boleh disusahin, pikiran disusahin semuanya. Ngomongnya kasar lagi. Ada yang bapaknya ini di keluarga kita bukan ke orang lain. Begitu sampai meninggalnya dikasih sama Allah penyakit. Maka betul-betul seorang pembaca, seorang ilmu ya cari tinggi-tingginya buat dapat dari orang tua. Buat ya dia lazim taat buat ibu. Dia senangnya dan hati dengan cara yang bagaimana dan kemampuan kita dengan baik kelakuannya ya, jangan sampai ada pikiran yang nyakitin dia yang sakit hatinya itu yusifuhuma yashukka alaihim bil husna atau yang bakal dia jadi pikiran yang tadi saya bilang gara-gara ada sesuatu itu bapak pikirannya sakit benar banyak banget begitu ya. Anaknya kenapa-napa bapak yang sakit. Soalnya sih nggak mikirin, soalnya nggak mikirin. Dia ngomong sedikit tuh bapak panjang omongannya. Makanya kita jadi bapak jangan mikirin banget. Kita jadi bapak pengalaman aja. Jadi apa yang kita ngalamin dengan bapak kita, kakek kita. Sekarang kita jadi bapak nih, buang aja itu urusan anak. Nah, kenapa kalau kita mikirin, stres gitu. Ya bisa jengker atau orang kampung bilang, bisa jengker bapak mikirin anak. Benar. Begini yang begitu subhanallah bisa mati
nggak bisa ngomong ya. Kejar itu, bohong bukan penyakit itu dari anaknya. Wajar banget kita tanya begitu. Itu semuanya ada yang dari mantu, ada yang dari Allah. Itu semuanya disurvei. Oh bawanan iya benar. Kalau subhanallah Allahumma la ilaha illallah عليها نحيا وعليها نموت وعليها إن شاء الله.